Mau keren tapi nggak pinter ngomong? Pernah ngerasa gitu? Hai, aku Pipit. Setiap hari aku digentayangin sama pikiran takut nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Di titik itu, aku sempat takut salah, bingung, dan ragu memulai. Sampai suatu hari muncul bisikan yang bilang, "Jangan nyerah, cari solusi dong." jadi aku coba searching di media sosial berkali-kali, cari tutorial public speaking misalnya. Sayangnya, aku nggak pernah ngerasa puas sama video edukasi yang aku tonton. Sampai akhirnya, yap, aku masuk ke tempat paling underrated menurut kebanyakan orang, tapi paling berfaedah buat aku, perpustakaan. Perpustakaan itu tempat yang indah. Di sini tersimpan ribuan jawaban, ribuan ide, dan ribuan cara buat bikin bangsa ini jadi raksasa dunia. Kita sering bangga dengan deretan buku ini sebagai simbol kecerdasan. Tapi masalahnya, buku sebagus apapun gak akan punya kekuatan kalau cuma jadi pajangan atau penghuni rak yang berdebu. Di sini, segalanya terasa tenang, hening. Tapi terkadang, ide yang paling keras justru datang dari tempat yang paling sunyi. Buku yang aku temui ini memuat apa yang aku butuhkan. Mulai dari cara menyampaikan emosi lewat nada suara, strategi storytelling, sampai tips jadi pembicara yang disukai dan diingat. Tahukah kamu, kita punya mimpi Indonesia Emas 2045, negara maju, generasi unggul, sumber daya manusia berkualitas, tapi faktanya, data UNESCO bilang minat baca kita cuma 0,001%. Kita berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei soal budaya literasi. Negara dengan 270 juta jiwa, negara yang punya mimpi besar. Lucunya, kita juara kalau urusan scroll media sosial. 8 jam, bahkan 12 jam sehari kuat natap layar. Tapi baca satu bab buku, rasanya kayak disiksa. Masalahnya bukan gak ada waktu. Kita cuma lebih memilih hal yang lain. Dan ini bukan cuma soal aku, ini masalah kita semua. Kalian tahu nggak, tanpa literasi, kita tuh gampang banget ketipu hoax. Padahal, literasi itu bukan sekedar bisa baca dan tulis. Literasi adalah kemampuan memahami, mengevaluasi, dan merefleksi informasi. Tanpa itu, karir, ekonomi, kreativitas, bahkan hubungan sosial kita hari ini, semuanya terdampak. Dan dari sini, aku mulai tantang diri sendiri. Bukan sehari dua hari tentunya. Aku mulai konsisten dan tetap semangat serta fokus. Karena belajar dari buku itu nggak semudah scroll, butuh fokus, butuh niat, dan yang paling berat, butuh kejujuran sama diri sendiri. Buku ini bukan sulap, tapi dia kasih tahu aku sesuatu yang lebih berharga dari tips dan trik. Dia kasih tahu aku alasan untuk terus belajar. Literasi bukan soal kelihatan pintar. Literasi adalah cara kita memberi diri sendiri bekal supaya kita punya sesuatu yang layak untuk dibicarakan. Bayangkan kalau 1 dari 10 anak Indonesia mulai mengganti 1 jam scrollnya dengan 1 jam membaca. Bayangkan berapa banyak ide yang lahir, berapa banyak pemimpin yang terbentuk, berapa banyak masalah yang bisa dipecahkan. Banyak yang bilang perpustakaan itu kuno. Tapi kamu harus tahu, perpustakaan sekarang bukan cuma tempat buat cari buku, tapi juga tempat untuk cari ide, cari inspirasi, dan ruang tumbuh. Jadi, stop benci perpustakaan. Gak punya waktu untuk ke perpustakaan. Tenang, ada juga perpustakaan digital dan perpustakaan keliling. Indonesia Emas 2045 bukan cuma soal infrastruktur dan teknologi, tapi soal manusianya, soal kita, generasi yang bisa berpikir jernih, berkomunikasi dengan baik, dan berani menyuarakan ide-idenya. Dan semua itu dimulai dari 1 halaman.
Literasi bukan hanya sekedar soal membaca buku, tetapi memahami dunia, menemukan suara kita, dan menciptakan harapan.